Ketertarikan saya ke blue carbon atau karbon biru sebenarnya secara tidak langsung ya. Awalnya ketertarikan saya adalah bekerja di masyarakat, secara langsung di tapak. Dan visi misinya Blue Forest yang cukup inline dengan passion saya, bekerja langsung di masyarakat, mengenal pengetahuan masyarakat di keseharian mereka yang mungkin mereka jauh lebih ahli tentang misalnya kondisi mangrove, merehabilitasi mangrove dan lain-lain. Makin kesini banyak topik-topik terkait dengan karbon biru yang juga banyak bersinggungan di dalam proyek-proyek atau program-program Blue Forest. Setiap program Blue Forest itu kita pasti mempertimbangkan banyak aspek, terutama ketika kita bicara tentang benefit terhadap masyarakat. Pendekatan yang kita selalu coba adalah menggunakan EMR atau Ecological Mangrove Rehabilitation, jadi rehabilitasi mangrove secara ekologis. Jadi tidak hanya menanam, kita perlu tahu histori kondisi mangrove di area tersebut seperti apa, spesies yang biasa tumbuh di situ apa. Tidak hanya menanam rhizopora misalnya. Pelibatan masyarakat sangat penting. Tantangan yang paling berat ketika kita bekerja di mangrove, yang pertama adalah tentang tenurial. Lahan di pesisir itu sangat kompleks sekali. Di kehutanan ada beberapa status kawasan hutan, misalnya ada hutan lindung, hutan produksi yang mungkin masuk di dalam private sector ya. Kemudian ada juga APL, area penggunaan lain, yang kebanyakan mangrove ada di area penggunaan lain ini. Misalnya sudah jadi tambak, pemukiman, atau penggunaan-penggunaan lainnya. Karena kepemilikan lahan ini sangat kompleks, menjadi tantangan utama. Walaupun lokasi tersebut misalnya sudah tidak produktif ya, untuk meyakinkan pemilik lahan supaya kita bisa lakukan rehabilitasi itu sangat berat gitu. Kenapa nggak gunakan untuk misalnya efektivitas tambaknya ditingkatkan atau produktivitasnya ditingkatkan. Arah pemikiran kebanyakan masyarakat, terutama yang di area tambak, itu segi ekonomi, untuk rehab apakah menguntungkan untuk mereka. Itu jadi salah satu tantangan. Ketika kita mengelola mangrove, kita harus juga mempertimbangkan ekoton atau wilayah-wilayah di sekitarnya juga, baik itu di darat maupun di lautnya. Mangrove itu kan pasti sangat dekat dengan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ya. Dan salah satu keuntungan yang sering kita coba sosialisasikan kepada masyarakat adalah dengan adanya mangrove yang sehat, livelihood mereka juga akan bertambah, jadi salah satu benefit juga. Hampir di semua lokasi yang di pesisir itu selain mangrove kita juga ada perikanan, program perikanannya. Kita ke perikanan tangkap ya, untuk mendorong nelayan tangkap bisa lebih meningkat hasil tangkapan di hutan mangrove-nya, dan juga mengenalkan mereka tentang kalender musim. Misalnya kepiting ikan, diidentifikasi kalender musimnya. Oh, ini musim-musim banyak kepiting atau banyak ikan apa. Ini musim mereka bertelur, otomatis kita perlu jaga untuk selanjutnya. Di dalam Ecological Mangrove Rehabilitation ada poin monitoring setelah kegiatan rehabilitasi. Di dalam monitoring itu peran masyarakat sangat penting karena mereka tinggal di lokasi di dekat area rehabilitasi, mereka mencari ikan, melewati daerah rehabilitasi, itu membantu untuk monitoring. Kita mencoba mendorong untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan monitoring. Kita memerlukan dukungan dari pemerintah, lokasi-lokasi rehabilitasi, lokasi potensial yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah, itu juga menjadi salah satu referensi kita. Pemerintah punya power dari segi kebijakan, itu sangat mendukung kita, dengan misalnya tahu dengan lokasi ini sudah direhab, otomatis nanti dari pemerintah bisa merekomendasikan lokasi potensial lainnya. Kemudian dengan NGO, private sector itu juga penting. Terkadang program kita terbatas oleh waktu, ya mungkin hanya bisa 3 tahun, 5 tahun. Program-program NGO lain yang bisa melanjutkan pengelolaan di area tersebut. Jadi ketika ada program lain yang masuk, itu sangat membantu sekali untuk
bisa menjaga kesinambungan rehabilitasi di lokasi tersebut. Di beberapa lokasi Kubu Raya di Kalimantan Barat itu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan daerah tentang rehabilitasi, perlindungan dan juga pengelolaan mangrove dan gambut. Kita bekerja bersama dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan seperti dari segi praktisioner, memberikan masukan, oke, ini untuk rehabilitasi wilayah seperti ini sebaiknya seperti apa. Dan juga kita merujuk juga dari data-data pemerintah, lokasi-lokasi potensial rehabilitasi. Pengelolaan mangrove itu tidak hanya fokus di mangrove-nya saja. Kita berharap ke depannya ada integrasi wilayah-wilayah di sekitar mangrove, tidak bisa terlepas satu sama lain. Ketika kita bekerja di hampir semua lokasi kita tidak bisa bekerja hanya di hutan mangrove-nya saja. Pasti mangrove ada di area hutan, kawasan hutan, kemudian ada di area penggunaan lain. Dan masyarakat juga memanfaatkan komoditas mangrove. Kawasannya ini masuk kawasan hutan, tapi dari segi produknya itu adalah misalnya produk-produk perikanan. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diintegrasikan bersama. Jadi harapannya ke depannya ketika kita menjalankan program yang terkait dengan mangrove itu harus terintegrasi dengan semua aspek, baik itu darat, mangrove maupun di perairannya. Ketika kita bicara mangrove, kebanyakan hanya praktisi-praktisi atau peneliti atau orang-orang yang memang dekat dengan mangrove, yang tahu tentang mangrove. Kita mencoba mendorong supaya generasi-generasi muda itu juga paham dan mengenal apa itu mangrove.